Shalom, selamat pagi bagi kita semua dimanapun Anda berada saat pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Yang terambil dalam Lukas 6 ayat 32 sampai 33, saya akan bacakan bagi kita semua. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu mengasihi walaupun dilukai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita mungkin tidaklah menjadi hal yang sulit bagi kita. Bahkan dunia mengenalnya dengan istilah timbal balik. Bahkan secara tidak sengaja atau tidak sadar, kita secara otomatis melakukannya. Ketika orang lain berbuat baik, maka kita akan memperlakukan orang itu dengan baik pula. Nah, namun apabila kita mengasihi orang yang telah menyakiti kita, apakah kita mampu? Mungkin belum tentu bagi beberapa orang. Tetapi kita mau belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin sangatlah sulit ketika kita berada di posisi yang diremehkan, disakiti, dihianati, mungkin diejek juga, dan banyak hal yang buruk lain yang mungkin orang lain sudah perbuat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saat kita disakiti oleh orang lain, mungkin dorongan untuk berbuat atau membalas atau membenci pasti akan muncul sangat kuat dalam kehidupan kita. Bahkan tidak jarang yang mengingat kita untuk melakukan pembalasan yang serupa. Bahkan kita akan melakukan pembalasan yang lebih dari yang telah mereka lakukan terhadap kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan memang tidak sempurna, namun setidaknya kita jangan menjadikan ketidaksempurnaan tersebut sebagai alasan dan pembenaran kita untuk berbuat dosa serta membalas perbuatan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Kebencian yang dibiarkan terpendam terus-menerus akan berkembang menjadi kepahitan yang menyiksa diri kita sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan mendahului apa yang menjadi hak Tuhan dengan kita membalaskan dendam kita kepada orang lain. Mungkin itu sangat berat, bahkan harus berjuang dengan susah payah, tetapi berusahalah untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti hati kita. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius 5 ayat 44, di situ dikatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang mengasihi musuh kita. Bahkan Tuhan Yesus di sini berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kadang kita berkata, aduh Tuhan, belum mampu saya melakukan yang demikian. Tetapi pada pagi hari ini sama-sama kita mau belajar apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita mau mengasihi musuh kita. Kita sama-sama belajar mengasihi dan berdoa bagi mereka yang telah menganiaya kita. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau kita melihat lagi dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31, di situ dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Berarti ini adalah hukum-hukum yang utama dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap akal budimu. Dan yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, mengasihi dan mengasihi. Tidak ada alasan untuk kita berbuat, atau tidak ada alasan kita untuk membenci orang lain. Tidak ada alasan untuk membalas apa yang mereka lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan sering mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, di situ kita mendapati Yusuf. Kita tahu bersama bagaimana cerita Yusuf, bagaimana kehidupan Yusuf. Saudara-saudaranya menjual mereka, membuang mereka ke dalam sumur. Tetapi kita melihat di Kejadian 45 ayat 3 sampai 15, di situ bagaimana Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalas apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Mungkin bisa saja Yusuf membalas, tetapi Yusuf tidak membalas mereka. Malah Yusuf mengasihi mereka. Kita mau menjadi pribadi seperti Yusuf. Walaupun saudara kita, walaupun keluarga kita, walaupun sahabat kita, walaupun tetangga kita, orang sekitar kita melakukan hal yang sakit dalam kehidupan kita, kita mau mengasihi mereka, kita mau mengampuni mereka. Karena itu Tuhan mau dalam kehidupan kita mengasihi dan mengasihi. Seberapa parahnya pun orang menyakiti kita, tetaplah mempunyai kebaikan kepada mereka. Dan jangan pernah mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu, karena itu akan membuat kita lebih merasakan sakit dan bertambah marah. Hanya Tuhan saja yang sanggup mengobati hati yang terluka, dan Tuhan akan memberikan kita penghiburan. Ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan mengobati hati yang tersakiti, dan Tuhan akan memberikan kita penghiburan. Mungkin dunia berkata mata diganti mata, darah diganti darah, nyawa diganti nyawa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengasihi mereka yang sudah berbuat salah dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa bagi musuh kita. Kita mau menyayangi mereka, karena kita adalah anak-anak Allah yang mau, dan kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada, menjadi dampak di orang sekitar kita, bahwa orang lain melihat bahwa ada Kristus dalam kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kita mau belajar bersama-sama mengasihi walaupun dilukai. Kita sama-sama belajar untuk berdoa bagi orang-orang yang sudah menganiaya kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah, buat firman-Mu yang begitu indah datang dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kembali, Tuhan, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi, bahkan berdoa bagi orang yang telah menganiaya kami, Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi sesama kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, untuk menjalankan kehidupan ini, Bapa, untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, Bapa. Mampukan kami, Tuhan, sehingga Bapa kami dapat menjadi dampak dan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita.
bagi dunia darah diganti darah, nyawa diganti nyawa, tetapi kami tidak mau sama seperti dunia ini Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi orang-orang yang telah berbuat salah kepada kami. Kami mau belajar mengasihi sesama kami Tuhan. Mampukan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarkanlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan tinggal dalam kehidupan kami Bapa, sehingga Tuhan Yesus kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu itu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mengakhiri renungan kami pada pagi hari ini penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.